Halo semuanya. Oke. Halo guys. Baiklah. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi untuk banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang saat ini kamu harus tahu tentang kebenaran ini ya. Jadi sekarang dalam waktu dekat kamu harus tahu kebenaran ini gitu ya. Oke. Tada. Jadi kalau aku lihat ya, ada kebenaran tentang seseorang. Seseorang diam-diam seperti mengumpulkan nyali ya. Dia diam-diam mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kamu. Jadi sebenarnya ada yang sangat ingin menarik perhatianmu mungkin. Ada yang mau caper ya, cari perhatian. Ada yang mau ya menarik kamu lagi begitu. Ada yang mau mendekat ke kamu. Ada yang mau menjangkau kamu, menggapai kamu lagi. Tapi dia kayak ngumpulin keberanian dia dulu gitu. Dia ngumpulin dulu nyalinya. Mungkin dia rasa harus kuat mental ya untuk hadapi kamu saat ini. Itu sih. Ini bisa siapa aja, bisa dia, bisa keluarga juga, bisa teman atau siapa ya yang ngerasa ya tidak mudah hadapi kamu lagi sekarang ya, nggak gampang menghadapi kamu lagi saat ini ya. Karena kan beberapa kalian ini kamu benar-benar batasi diri gitu, kamu menutup diri banget, kamu kayak defensif begitu. Jadi ya tidak mudah loh narik perhatianmu lagi, nggak gampang gitu ya. Oke. Kebenaran yang harus kamu tahu saat ini beberapa orang atau banyak orang dari penjuru dunia. Wah, penjuru dunia. Artinya pokoknya orang-orang yang kenal kamu ya, orang-orang yang mengenal kamu, entah itu satu wilayah, entah itu beda wilayah, entah itu di luar kota, di luar provinsi, atau beda tempat. Pokoknya orang-orang yang kenal kamu ya, di penjuru mana lah itu ya lokasinya mereka. Ini banyak yang menggali informasi tentang kamu ya. Banyak yang kayak pokoknya nyari tahu gitu loh. Apa ya kabarmu? Apa kabarmu ya gitu. Gitu sih. Entah kenapa. Ini kan kayak orang-orang gitu dari berbagai wilayah, terus memusatkan perhatiannya, memusatkan matanya ya, atau memusatkan energinya itu untuk nyari tahu kamu coba gitu. Entah kenapa mereka semua penasaran, entah kenapa mereka semua ya pokoknya kayak ngerasa kurang gitu ya, ngerasa kurang tanpa kamu, ngerasa kosong mungkin tanpa kamu, atau ya ngerasa ada yang kurang aja kalau tidak mencari tahu kamu gitu.
Oke? Oke. Dalam waktu dekat ini ada lembaran baru di hidupmu. Dalam waktu dekat ini ada kayak lembaran hidup yang lebih baik untuk kamu, ya. Sebenarnya di sini dibilang kamu itu bisa percaya diri. Kamu ini bisa kok percaya dengan jalanmu sendiri, percaya dengan dirimu, percaya dengan Tuhan yang menentukan langkahmu, gitu kan. Jadi ya udah percaya, yakin gitu, ya. Dan kamu ini bisa sebenarnya cuek. Kamu ini bisa bodo amat gitu. Jadi masa bodo aja sih. Kalau ada mengomentari hidupmu, ya sudah. Kalau ada membicarakan kamu, terserah gitu kan. Bisa kok bodo amat ya. Bisa cuek sebenarnya. Dan yang bertanya-tanya, apa bisa move on? Bisa. Ya, move on dari rasa sakit hati, move on dari rasa kecewa, itu bisa. Move on dari dia, bisa gitu. Cuma ya pelan-pelan ya. Kalau untuk 100% lupa itu kan sulit ya. Untuk 100% melupakan itu sulit sebenarnya. Cuma ya paling enggak kamu akan ikhlas. Akan ikhlas gitu. Oke. Nah, kamu lihat ini ya. Lihat ini, Kak. Guys. Ada yang diam-diam ngintip-ngintip kamu. Ada yang diam-diam mengintip kehidupanmu. Kenapa segitunya? Ya karena tertarik lah. Tertarik dengan kehidupanmu. Atau tertarik sama kamu. Ya. Itu. Jadi jangan ngerasa, aku apalah. Siapalah yang tertarik. Siapalah yang menoleh ke aku. Paling gak ada gitu ya. Kadang kita ngerasa ya kita ini kayak nggak berharga gitu. Padahal kita berharga loh. Berharga. Kamu berharga ya. Jadi aku ngerasanya mungkin ya dari luar kita terlihat nggak gimana ya. Mungkin di depan orang-orang ya orang-orang ngerasa kita bukan apa-apa atau gimana. Tapi ya faktanya ini, kebenarannya ini. Ya namanya juga orangnya munafik ya. Namanya juga orangnya pura-pura nggak peduli. Padahal penasaran sama kamu ya. Ada orang kayak gitu, pura-pura cuek, pura-pura nggak mengakui, nggak memvalidasi kamu, tapi dia penasaran sama kamu. Dia ngintip kamu terus ya. Entah di mana dia mengintip ya. Entah di mana lah dia nyari tahu kamu gitu. Ada sih yang ngerasa apa ya? Sebenarnya perjalanan hidupmu itu sih yang menyenangkan ya. Sebenarnya menjadi seperti kamu itu enak. Sebenarnya menjadi dirimu yang apa adanya ya. Hidupmu apa adanya. Hidupmu nggak palsu ya. Hidupmu nggak bertopeng. Hidupmu nggak duniawi gitu. Atau hidupmu ya tidak munafik kan. Hidupmu itu apa adanya, jadi diri sendiri. Dan ada yang iri ya, ada yang ya pokoknya pengen gitu seperti kamu, tapi aku nggak bisa gitu. Itu sih sama kayak ada orang kan tidak mendalami spiritualitasnya, sedangkan kamu dalami spiritualmu, kamu dalami spiritualitasmu. Nah, orang-orang belum tentu seperti kamu, orang-orang belum tentu bisa kayak kamu ya. Jadi ya ada yang iri. Iri itu kan tanda tak mampu. Iri itu tanda nggak bisa gitu kayak kamu. Itu sih. Oke. Ada kebenaran tentang kesabaran ya. Jadi dalam waktu dekat ini diuji lagi kesabaranmu. Kalau tentang kesabaran, ini energinya Februari sama Maret ya. Februari, Maret ya. Jadi di Februari sama Maret ya. Aku rasa itu bulan yang lumayan apa ya?
ya menguji lah soal emosional, menguji soal perasaan, menguji soal kesabaran gitu. Jadi ya kamu harus tahu faktanya, kamu harus tahu kenyataannya atau kebenarannya. Ya Februari sama Maret ini banyak-banyak sabar ya, banyak-banyak sabar. Entah menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang, itu benar-benar menguji emosional kita, menguji kesabaran ya. Tuh. Jadi kesabaranmu jangan setipis tisu ya. Kesabaran itu jangan setipis tisu lah. Tisu kan tipis sekali ya. Oke. Ada kebenaran tentang seseorang diam-diam mempunyai perasaan sama kamu ya. Ada seseorang diam-diam menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Ada yang menyembunyikan perasaannya sama kamu. Beberapa ini menyembunyikan bahwa dia suka sama kamu, dia menyayangimu. Tapi ada juga yang orangnya nggak senang gitu. Tapi ya disembunyikan. Itu ada. Terus apa ya? Ada yang diam-diam gitu merahasiakan sesuatu ya. Jadi kamu harus hati-hati begitu atau harus waspada begitu. Apalagi kalau kamu tahu orangnya licik ya. Kalau kamu tahu orangnya licik, munafik, manipulatif, ya orang kayak gitu bagaimana bisa dipercaya ya? Ya, begitulah. Oke? Oke. Nah, di sini dibilang dinginkan emosionalmu ya. Dalam waktu dekat ini banyak banget orang-orang yang sensitif. Makanya aku bilang lumayan emosional ya, bahkan sangat emosional. Jadi faktanya di Februari, Maret banyak orang baperan. Banyak banget orang baperan. Bawa perasaan. Dikit-dikit tersinggung. Ada saja ya. Jadi hati-hati berbicara, hati-hati ngomong, hati-hati bertindak ya. Takutnya ya memancing keributan, memancing konflik lah gitu ya. Oke. Ini sampai Maret, bahkan sampai April ya. Ada sih aku rasa gitu ya. Februari, Maret, April banyak orang baperan, bawa perasaan. Ya dikit-dikit tersinggung aja, termasuk kita, termasuk mereka gitu ya. Jadi hati-hati kalau ngomong, hati-hati mengucapkan sesuatu, takutnya orang tersinggung, takutnya orang salah paham. Ya, kan gak enak ya berantem gitu. Males banget berantem. Oke? Kan kadang berantem itu buang-buang energi begitu Kak ya. Berdebat, bertengkar, kalau nggak solusi ya ngapain buang-buang energi ya. Oke. Jadi di sini dibilang kamu harus balance, harus seimbangkan energimu, seimbangkan perasaan dan pikiran, seimbangkan hati dan logika. Jangan semua dimasukkan ke perasaan ya. Jangan semua dibawa-bawa ke perasaan. Jadi pakai akal sehat juga, pakai logika, pakai pikiran, pakai intelektual gitu ya. Beberapa hal nggak harus dibaperin, nggak harus bikin baper ya. Lebih kayak ya udahlah ya. Kalau ada orang bikin saya tersinggung, ya sudah. Mungkin saya belajar memaafkan lagi, belajar ikhlas lagi. Ya anggap ini ujian ya untuk menstabilkan emosional gitu. Ya kalau ada orang bikin sakit hati lagi, bikin saya baperan lagi, bikin saya kecewa lagi, ya udah
belajar mengampuni lagi, belajar mengendalikan emosi lagi ya. Disitulah ada kecerdasan emosionalmu dibentuk gitu ya. Oke. Jadilah apa adanya ya, terutama Februari ini. Nggak usah munafik ya. Kalau dia munafik, jangan ikutan munafik. Kalau mereka munafik, kamu jangan ikutan munafik ya. Ya, aku rasa kayak gitu. Oke? Karena gini loh, eh kamu yang menstabilkan energimu sendiri ya. Kamu apa ya, stabilkan gitu dirimu supaya kamu attract, kamu tarik orang yang energinya sefrekuensi sama kamu. Itu kayak contohnya hidup apa adanya ya, tidak muka dua gitu. Jadi diri sendiri ya, be yourself gitu kak. Coba jadi dirimu asli, no fake gitu ya, tidak palsu gitu. Ya udah, nanti kamu attract, kamu tarik energi orang yang sefrekuensi sama kamu. Jadi kalau mereka mau deketin kamu, mereka harus buka topengnya gitu. Ngerti dong? Masa enggak? Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita hidup apa adanya, jadi diri sendiri ya, kita akan attract gitu. Attract itu menarik energi yang sama kayak kamu. Menarik energi yang satu frekuensi sama kamu. Jadi kalau mereka mau deket sama kamu, itu orang-orangnya harus buka topengnya, harus hidup apa adanya. Itu. Oke. Minum dulu guys. Ya. Aku mau minum. Minum bentar ya. Aku tuh minum yang anget, rasanya dor. Oke, lanjut ya. Oke. Kebenaran yang harus kamu tahu. Ada yang merasa bersalah sama kamu, ya? Ya, sepertinya masih ada mau minta maaf sama kamu. Apalagi nanti ya, Lebaran. Ya dong, ya. Nanti Lebaran, hari raya. Ada dong. Ada mau minta maaf ya. Ada mau memohon maaf gitu. Terus apa ya? Sepertinya ada yang tersadar ini ya. Ada yang tersadar bahwa pola pikirnya itu salah. Cara pandangnya itu salah. Atau asumsi dia, pendapat dia itu salah. Ya mungkin ada orang kan berprasangka inilah, berprasangka itulah ke kamu, atau berprasangka apa gitu, dan dia menyadari itu salah. Ya, itu salah. Makanya merasa bersalah. Tuh. Oke. Ada akhirnya mau berkomunikasi, ya. Ini ada yang cepet ya, bulan ini. Ada yang cepet nih mau menghubungi. Jadi di bulan ini ya. Seminggu 2 minggu ke depan mungkin. Ada maksimal 1-2 minggu ke depan. Intinya di bulan ini ya. Ada yang mau hubungi dengan pergerakan yang cepat. Duar ya. Saya langsung hubungi kamu. Saya chat kamu, saya telepon kamu ya. Untuk apa? Untuk bereskan urusan kita. Mungkin beberapa ini banyak salah paham ya. Beberapa miskomunikasi atau ya beberapa ya kurang bicara aja. Coba kalau bicara pasti kan clear, jelas gitu ya. Ada akhirnya ya udah ingin membuka tabir. Ingin membuka apa ya, celah. Ya supaya terjawab semuanya. Apa sih yang salah pada aku, pada kita, atau salah paham, ya kita perbaiki ya gitu.
Apalagi nih bulan kasih sayang ya. Wah, berikanlah kasih sayang, berikanlah belas kasihan ya. Tapi nggak usah pamrih sih. Kalau kita berharap pamrih, berharap imbalan, kita pasti kecewa gitu. Belajar jadi tulus saja. Tulus ya, kalau mau baik. Oke? Tada. Nah, ada kabar bahagia di Februari Maret ya. Februari sampai Maret ada kabar baik, ada kabar gembira. Wah, ini beberapa kabar gembiranya tentang kerjaan, tentang keuangan ya. Beberapa di antara kita ada yang akan meningkat, ada yang akan naik level, ada yang akan sukses mungkin ya, soal karir, kerjaan, atau ada beberapa naik secara keuangan ya. Amin ya. Semoga lah yang terbaik untuk kita ya. Oke. Lanjut tidak? Lanjut dong. Minum dulu nggak ya? Aku minum yang hangat ya. Wah, wah, enak bingit ya. Maaf ya guys, berisik kan. Nggak apa-apa lah ya. Terus, jadi aku kayak batuk pilek, jadi harus minum ya. Minum ya. Oke. Tada. Wah, apa nih yang bikin melting? Sepertinya ada seseorang meleleh hatinya ya. Luluh hatinya. Cie, kamu sih bikin saya luluh ya. Kamu sih terlalu baik. Atau apa ya? Ya mungkin karena cinta ya, karena sayang. Jadi ada perasaan kayak gimana ya? Kalau orang sudah sayang sama kamu, pasti ya tidak memandang kelebihan atau kekuranganmu ya. Kalau orang memang sudah cinta sama kamu, tidak memandang kelebihan atau kelemahanmu ya. Jadi ya sudah, terimalah bahwa kamu itu dicinta, kamu itu disayang. Bisa sama seseorang atau beberapa orang ya. Ada yang luluh hatinya gitu. Kayak apa ya? Iya juga sih, kamu udah sentuh hatiku, kamu udah ngambil hatiku. Ya kayak gimana? Namanya melting ya, luluh gitu, meleleh hatinya sama kamu, Kak. Oke, terus aku ngerasa ada beberapa orang, entah ini saudara kamu, teman, atau dia kah, atau siapa ya, sepertinya hidupnya itu bermasalah atau banyak masalah. Dan orang-orang ini menganggap kamulah solusinya, ya, gitu. Atau bisa dibilang apa ya? Contoh kecilnya lah, gini. Aku kesepian deh. Sepertinya solusinya kamu. Aku mau nyari kamu. Nah, contohnya gitu. Atau aku butuh kasih sayang gitu. Sepertinya solusinya ya kamu. Aku butuh kamu. Kamu bisa ngasih kasih sayang gitu kan? Atau ya aku punya masalah gitu, entah masalah keuangan, masalah apa, dan aku rasa solusinya itu kamu, karena kamu yang bisa memecahkan masalahku. Siapalah itu ya. Oke. Di sini dibilang ya, kamu tuh harus jinak-jinak merpati sih. Jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Ya itu istilahnya ya. Mungkin lebih kayak pintar membawa diri lah. Dan aku rasa kebenarannya kamu pintar. Kamu pintar membawa diri. Kamu pintar beradaptasi atau menyesuaikan diri ya. Kayak gini.
Ketika ada orang meminta belas kasihanmu, ketika ada orang mau baik-baikin kamu, ya apa salahnya kamu welcome, apa salahnya kamu ya punya belas kasihan gitu kan. Berbuat baiklah selagi bisa, apalagi kalau panggilan jiwa ya, intuisi bilang berbuat baiklah gitu kan. Tapi jangan mau terlalu dikendalikan, jangan mau terlalu melekat ya, jangan mau seperti itu. Karena alangkah baiknya jika kamu baik, kamu juga harus bijak gitu. Jika kamu orang baik, ya jadi juga orang bijak. Bijak itu ya mengendalikan diri. Karena ada saatnya kamu harus menarik dirimu. Ada saatnya kamu harus membatasi dirimu. Ya supaya apa? Nggak dimanfaatin terus, supaya nggak dikendalikan terus ya. Ya itu sih, pasti paham lah ya. Ya, jangan biarkan orang terlalu gampang menggapai kamu. Jangan biarkan orang terlalu gampang dapat perhatianmu. Jangan biarkan orang terlalu gampang menjangkau kamu, ya. Kita punya harga diri, kita punya nilai, kita punya value, kita punya kualitas, dan kita berkelas. Ya, harusnya gimana? Dihargai, diapresiasi, ya kan? Jadi kalau orang tidak menghargai, bye. Bye. Ya goodbye lah gitu. Oke. Percayalah bahwa semua akan baik-baik aja ya. Percaya ya, semua akan baik-baik aja. Ada yang kenyataannya kayak gitu, faktanya seperti itu. Jadi ngapain kamu takut, ngapain kamu cemas ya. Beberapa ini cemas soal masa depan, beberapa cemas soal kerjaan, keuangan, cemas soal kita gitu. Kita, iya dong ya. Jadi ya di sini dibilang semua akan baik-baik aja, gitu Kak ya. Ya kita itu sebagai manusia kan cuma bisa berusaha, berdoa, udah gitu. Jadi kenapa harus khawatir, kenapa harus cemas ya? Yang penting kamu jangan nyakitin orang. Yang penting kamu tidak merugikan orang. Yang penting kamu di jalan yang benar. Ya udah, hidupmu benar ke depannya. Gitu. Oke. Di sini dibilang kebenaran harus kamu tahu ya. Kalau kamu bergerak cepat, akan ada perubahan yang cepat gitu. Terutama Februari Maret ya. Tapi beberapa hasilnya di bulan April ya, ada begitu. Jadi Februari Maret ini jangan terlalu santai, jangan menunda-nunda, apalagi soal kerja ya. Jangan berleha-leha, jangan mager ya, males gerak, apalagi musim hujan ya say. Musim hujan bawaannya pengen bobo gitu ya. Ya jangan menunda-nunda melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah, apalagi soal kerja ya. Jadi dibilang bergerak cepat kalau mau perubahan cepat tuh. Kamu mau keuanganmu berubah lebih cepat, lebih naik, ya bergerak cepat gitu. Kamu mau kerjaan berubah lebih baik dan lebih cepat, ya bergerak cepat. Itu dibilangnya. Ada kayak gitu sih. Jadi kalau kita menunda-nunda, ini rezeki tertunda. Tapi kalau kita semangat, on fire lah ya, bersemangat, bergerak cepat, ya semoga. Ini maksimal April kelihatan hasilnya ya. Ini maksimal loh di April. Kelihatan banget hasil kerja kerasmu. Oke? Oke. Oke. Jadi di sini dibilang ada kebenaran tentang berbicara, ngomong, itu nggak usah terlalu banyak ya. Nggak usah terlalu banyak ngomong, nggak usah terlalu banyak bicara.
yang perlu kamu lakukan lebih banyak merasakan. Rasakan dulu di intuisimu. Rasakan dulu di hatimu, di pikiranmu. Baru kamu ngomong gitu. Artinya apa? Ya berhati-hati kalau bicara, ya. Berhati-hati ngomong. Aku ngerasa dalam waktu dekat ya banyak isu komunikasi, ya. Akan banyak isu masalah tentang ya bagaimana kita berbicara gitu. Jadi di sini kebenaran harus kamu tahu. Ketika kamu merasakan dulu, memikirkan dulu baru bicara, maka kamu akan bijaksana, ya. Itu. Tapi kalau langsung apa ya, ngomong gitu aja, langsung bicara gitu aja, ya takutnya salah, ya. Mending diem dulu, pikirkan dulu, rasakan dulu di intuisimu. Aku harusnya ngomong apa ya, bilang apa ya, aku harus mengerjakan seperti apa ya, bertindak seperti apa ya. Nah, kalau kamu sudah rasakan, sudah pikirkan, baru lakukan. Supaya apa? Supaya lebih bijaksana aja. Supaya lebih mengurangi resiko kesalahan, ya. Mengurangi resiko berkonflik gitu ya. Atau ya mengurangi aja mengurangi konflik, aku lihatnya gitu. Ya, pasti paham lah. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.